Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Mamluk di Mesir. Sebelumnya, pendahuluan. Kerajaan Mamluk di Mesir ini sebenarnya terbagi menjadi dua periode yang berdasarkan daerah asalnya. Yakni golongan pertama adalah Mamluk Bahari atau Bahriyah yang berkuasa mulai dari tahun 1250 hingga 1389 Masehi, yang mereka berasal dari kawasan Kipchak, Rusia Selatan, Mongol dan Kurdi. Dan golongan kedua adalah generasi selanjutnya adalah Mamluk Burji atau Barziyah yang berkuasa mulai tahun 1389 hingga akhirnya 1517. Mereka berasal dari etnik Siratus di wilayah Kaukasus. Nah, sebelumnya Mamluk ini ya, kita ada hal kecil yang harus kita pahami tentang penempatan nama dan maksud dari nama dinasti Mamluk ini. Kan kita tahu Mamluk itu dari bahasa Arab Malaka yang itu, dan pemaknaan Mamluk berarti maknanya jadi budak. Nah, kenapa mereka mengidentifikasikan diri mereka itu, membanggakan diri mereka sebagai budak? Karena mereka mau budak nggak sekedar budak gitu ya. Hingga akhirnya kan motivasi itu membuat mereka menjadi besar gitu. Karena identitas awal mereka sebagai seorang yang kerja keras, disuruh-suruh, hingga mereka akhirnya menamakan kerajaan dinasti mereka sebagai dinasti Mamluk. Nah itu makna Mamluk itu sendiri. Yang jadi di sini bahasanya itu Mamluk periode pertama itu Mamluk Bahri. Mamluk Bahri mereka pada awal Mamluk Bahri melaksanakan kudeta bermarkas di kota benteng terletak pada sebuah pulau Sungai Nil di depan kota Kairo. Saingan mereka dalam ketentaraan masa itu adalah tentara berasal dari Kurdi. Nah, Mamluk Bahri, ya ini juga maksud dari Bahri itu laut, menuju pada tata letak lokasi mereka dan basis dinasti mereka. Ilalah di Walbah. Pada lokasi penempatan asal mereka di Pulau Al-Rodah, di Nil, Bahr Al-Nil, di Kahira, di istana kota Al-Rodah yang telah dibina oleh Sultan Ayyubiyah As-Salih Al-Ayyub. Sebuah lokasi yang dimana pada awal sebelumnya telah menjadi sebuah binaan kota oleh dinasti Ayyubiyah, Sultan Al-Ayyub. Nah, Sultan Mamluk Bahri yang terkenal adalah Qutuz, Baibars, Kalawun dan Nasir. Muhammad bin Kalawun adalah Sultan Qutuz khas pada tahun 1258 dengan bantuan panglima perangnya Baibars berhasil mematahkan sebuah bangsa Mongol Palestina dalam peperangan Ain Jalut pada tanggal 3 September 1260. Kemenangan ini merupakan balasan terhadap bangsa Mongol yang sebelumnya menghancurkan Baghdad sebagai pusat khilafah Islam tahun 1258. Setelah kemenangan ini, nilai tambah terhadap dinasti Mamluk adalah satunya kembali Mesir dan Syam Mamluk setelah mengalami perpecahan pada masa Sultan keturunan Salahuddin Al-Ayyub. Tidak lama setelah itu, Qutuz meninggal dunia. Baibars seorang pemimpin militer yang tangguh dan segera diangkat oleh pasukannya menjadi sultan. Ia adalah sultan terbesar dan termasuk dari 47 sultan Mamluk. Ia pula dipandang sebagai pembangun dinasti Mamluk. Baibars mampu berkuasa selama 17 tahun. Kejayaan yang diraih pada masa Baibars adalah memporak-porandakan tentara Salib di sepanjang laut tengah, Assassin di pegunungan Syria dan sebelumnya. Terlebih lagi Baibars adalah menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Mesir setelah Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol. Baiklah, sekian dari saya yang akan disampaikan oleh saudara Ella. Dijadikan tentara. Mereka itu ditempatkan terpisah dari masyarakat oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, yaitu Al-Malik As-Salim. Pada kekuasaan ini mereka mendapat hak-hak istimewa, karir ketentaraannya maupun dalam istimbar
peninggalan Baghdad. Ketika Al-Malik meninggal, kemudian anaknya Turansyah naik tahta sebagai sultan pada tahun 1249 Masehi. Golongan Mamalik ini merasa terancam karena Turansyah itu lebih dekat kepada tentara asal Putih. Pada tahun 1250 Masehi, Mamalik ini di bawah pimpinan Aibak dan Baibas yang berhasil membunuh Turansyah. Kemudian istrinya Al-Malik Al-Salih ini berusaha mengambil kendali pemerintahannya yang berlangsung sekitar 3 bulan. Kemudian istrinya Al-Malik ini yang bernama Syajarul Al-Dur menikah dengan Aibak dan menyerahkan tampuk pemimpinannya kepada Aibak dengan berharap dapat terus berkuasa di belakang Tabia. Aibak kemudian membunuh istrinya dan mengambil sepenuhnya kembali di pemerintahan tersebut. Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Aibiyah bernama Musa sebagai sultan Syarif. Namun Musa akhirnya dibunuh oleh Aibak. Ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal kekuasaan dinasti Mamalik. Masa kekuasaannya itu pada tahun 1517 Masehi. Mereka yang membebaskan Mesir dan Suriah dari peperangan salib dan juga membendung serangan kaum Mongol di bawah pimpinan Hulagu dan Sulimurlek. Itu sekilas tentang sejarah terbentuknya dinasti Mamalik. Bagaimana tadi saudara kita katakan yaitu saudara Arif bahwa dinasti Bahri ini namanya berasal dari kalangan budak yang dimana mereka itu dididik oleh oleh Ayyubiyah, oleh penguasa Ayyubiyah dididik menjadi tentara. Kemudian dinasti Mamluk ini terbagi menjadi dua, yaitu dinasti Mamluk Bahri dan dinasti Mamluk Bukhari. Dinasti Mamluk Bahri ini berawal pada tahun 1250 Masehi sampai 1390 Masehi. Dinasti ini berawal dari pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah Al-Salih dari dinasti Ayyubiyah yang menempatkan penduduk-penduduknya di pulau kecil Raudah di Banjaran Sumatera. Kebanyakan berasal dari Turki dan Mongol. Jumlah dari dinasti Mamluk ini yaitu jumlahnya 24 Mamluk Bahri. Kemudian kalau dinasti Mamluk Turki ini didirikannya pada tahun 1382 Masehi sampai 1517 Masehi. Budak-budaknya ini diimpor. Kemudian tugas mereka itu seorang pengawal dibentuk oleh Kalawun, raja dinasti Bahri yang berasal dari Sintasius, ditempatkan di benteng-benteng. Mamluk Turki ini tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Jumlah dari Mamluk Turki ini sekitar 23 Mamluk Turki. Nah, kemajuan dinasti Bahri ini yaitu pertama dari ilmu pengetahuan, kemudian kedua arsitektur. Ilmu pengetahuan yang berkembang itu yaitu sejarah, kedokteran, kemudian astronomi, matematika, kemudian ilmu agama. Tokohnya itu banyak, yaitu Nasir al-Din, kemudian Ibnu Khalikan, Ibnu Taimiyah, Sayyidi. Adapun kemajuan yang pada dinasti ini yaitu dari arsitektur, pembangunan masjid dan sekolah, kemudian rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, negara masjid. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Saudara kita Syukuran akan menjelaskan tentang kemunduran dari dinasti Mamluk Bahri ini. Ini ya, sebenarnya walaupun namanya Mamluk ya, budak, tapi sebenarnya kita turut malu ya apa yang kita lakuin sekarang dengan orang-orang dulu. Budak aja bisa gitu kan melakukan sebuah peradaban, tapi ya gitulah, ya sudah lah. Oke.
Action. Satu dua tiga. Action. Ya. Oke. Ya sudah lah. Emang mahasiswanya pada berisik. Oke. Gini. Kita lihat pengaruh yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Mamluk itu di bidang ekonomi. Ya. Seperti yang kita ketahui, di ekonomi kan Mesir itu berbatasan dengan Laut Mediterania yang berhubungan langsung dengan Asia, Eropa, Afrika. Nah, di sini Mamluk itu menjalin hubungan dagang dengan orang-orang Prancis dan orang-orang Italia. Nah, akhirnya orang-orang Mesir itu mengalami perekonomian yang sangat signifikan. Nah, sedangkan di bidang pembangunan orang-orang Mamluk ini emang ini juga piawai dalam merancang desain arsitektur. Ya, kalau kita lihat bangunan-bangunan di Mesir seperti sekarang, yang ini apa namanya? Apa sebetulnya kalau kayak gitu sih? Kalau di bangunan? Bukan, yang kalau pintu ada pokoknya itulah. Terbayang kan? Kayak itu. Nah, itu kan. Ya. Orang Mesir itu biasanya di pinggir-pinggir lorong pintunya itu ada cat warna hitam, warna-warni ya, bukan warna-warni, dua warna tapi diselang-seling. Nah, itu sebenarnya berpengaruh dari dinasti Mamluk pada saat itu. Nah, jadi gini kalau Mozaik. ada beda nggak? Di cut dulu ya. Bagus. Ini tiang. Kalau kan orang dulu bukan bangunan ini tiang. Pasti ada lantungan dulu. Nah, di lantungan itu biasanya kan ada hitam, putih, hitam, putih. Nah, itu warisan dari dinasti Mamluk. Ya, merah putih mas. Ya udah terpisah kan. Dalamnya juga ada kan. Itu mah gaya Romawi. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan ternyata orang-orang Mamluk ini juga banyak mewarisi ilmu pengetahuan. Nah, kenapa dia bisa mewarisi ilmu pengetahuan itu? Karena pada masa-masa invasi orang-orang Mongol ke Baghdad, banyak ilmuwan Baghdad itu lari ke Mesir untuk menyelamatkan diri. Nah, akhirnya para ilmuwan itu mengembangkan dirinya di Mesir, akhirnya jadi ilmuwan Mesir kayak gitu. Bukan orang Mamluk ya sebenarnya dari orang imigran Baghdad ke Mesir yang kebetulan pada saat itu dipengaruhi oleh politik Mamluk. Akhirnya dengan secara otomatis orang Mamluk itu mewarisi ilmu pengetahuan. Nah, kalau di sistem pemerintahan juga orang-orang Mamluk itu menggunakan sistem oligarki ya. Nah, oligarki itu adalah suatu sistem yang dimana orang yang kuat dan berpengaruh bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, itu berarti beda sistem monarki absolut. Ya, monarki absolut. Oke. Nah, keunggulan dari dinasti ini karena selain udah banyak beraneka ragam, udah bukan orang yang homogen. Selain itu juga di dalam sistem pemerintahan itu banyak orang yang korupsi. Jadi kebetulan seperti itu. Dan selain itu juga ada ekspansi dari Tunggu Salju pada saat itu. Jatuhlah. Ya, mungkin itu saja kurangnya. Faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti ini yaitu adanya perebutan kekuasaan, kemudian
kemewahan dan korupsi, terus dunia dan serangan dari suku Utsmani. Itu ada kemunduran dari menyebabkan kemunduran dari dinasti